Hari ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana strategi mengadakan rapat yang berbobot, bermutu, dan berkualitas. Apa yang harus dipersiapkan agar suara atau pendapat dalam rapat terdengar berbobot, bermutu, dan berkualitas? Diperlukan persiapan yang matang serta cara penyampaian yang tepat. Berikut strategi lengkap dan praktisnya. Pertama, persiapan sebelum rapat sebagai kunci utama. Pendapat yang kuat selalu lahir dari persiapan. Pahami tujuan rapat, seperti ketahui topik utama dan hasil yang diharapkan. Juga tanyakan pada diri sendiri, kira-kira keputusan apa yang ingin dicapai. Berikutnya, kuasai materi, seperti baca agenda, baca laporan, dan juga baca data terkait. Berikut, catat fakta penting, angka atau contoh nyata, dan juga bandingkan beberapa sudut pandang yang pro dan yang kontra, dan siapkan poin inti. Gunakan pola sederhana, pola masalah, pola analisis singkat, pola solusi, atau usulan. Contoh catatan pribadi. Masalah, misalnya tentang keterlambatan proyek. Terus penyebabnya, komunikasi tim. Lalu solusinya, rapat mingguan singkat dan laporan tertulis. Kedua, strategi menyampaikan pendapat saat rapat, yaitu bicara jelas, singkat, dan terarah. Hindari bicara berputar-putar. Fokuslah bicara pada inti pembahasan. Gunakan rumus 3 langkah. 1. Pembukaan, konteksnya singkat. Kedua, isi pendapat ditambah alasan. Ketiga, penutup tentang solusi dan rekomendasi. Contoh, menurut saya, keterlambatan proyek terjadi karena koordinasi yang kurang. Data laporan minggu lalu menunjukkan hal itu. Saya mengusulkan adanya evaluasi mingguan agar target lebih terkontrol. Nah, itu contoh. Kemudian, gunakan data dan fakta. Pendapat yang berbobot, bukan opini kosong. Sertakan angka, hasil evaluasi, atau pengalaman lapangan. Juga, jika belum ada data, sampaikan dengan jujur. Contoh, berdasarkan laporan bulan lalu, produktivitas turun 15%. Itu contoh. Berikut, gunakan bahasa yang sopan dan profesional, seperti hindari menyalahkan individu. Juga gunakan kata kita, bukan kamu. Contoh, tim A tidak bekerja maksimal. Maka yang bagus kita ucapkan, kita perlu memperkuat koordinasi di tim A. Ketiga,
sikap yang menentukan kualitas suara rapat. Percaya diri tapi tidak mendominasi. Berani bicara, tetapi tetap menghargai pendapat orang lain. Kemudian, dengarkan sebelum berbicara. Tanggapi pendapat sebelumnya. Ini membuat suara Anda terasa relevan. Contoh, menanggapi pendapat saudara tadi, saya setuju dan ingin menambahkannya. Itu contoh. Berikut, fokus pada solusi, bukan masalah saja. Rapat berkualitas mencari jalan keluar, bukan hanya keluhan. Keempat, hal yang perlu dipersiapkan secara teknis. Catatan kecil atau poin penting. Data pendukung jika ada. Juga mental tenang dan sikap terbuka. Tujuan pribadi yaitu ingin memberi solusi, bukan ingin menang. 5. Kesalahan yang perlu dihindari, yaitu bicara tanpa persiapan, terlalu emosional, terlalu panjang dan tidak fokus, juga menjatuhkan pendapat orang lain. Nah, ini kesalahan yang perlu dihindari. Jadi, kesimpulan, suara rapat yang berbobot lahir dari persiapan materi, penyampaian terstruktur, sikap profesional, dan fokus pada solusi. Terima kasih.